Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abror dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi latihan fisik, kecepatan dan kelincahan. Apa itu eh, latihan fisik, kecepatan dan kelincahan, serta apa faktor yang mempengaruhinya dan seperti apa bentuk latihannya, kita akan bahas di sini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dari kecepatan dan kelincahan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak tempuh per satuan waktu yang diukur dalam menit atau skala kuantitas. Dengan kata lain, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerak dalam periode waktu yang pendek. Dalam olahraga terukur, kecepatan sangat dibutuhkan. Ada beberapa pembagian atau tahapan pada kecepatan, yaitu yang pertama ada reaction speed atau kecepatan reaksi, acceleration speed atau kecepatan akselerasi, dan maximum speed atau kecepatan maksimum. Oke, yang kedua yaitu adalah kelincahan. Apa itu kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dengan situasi yang dihadapi di arena tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Kelincahan juga merupakan komponen kondisi fisik yang di dalamnya terdiri dari komponen kondisi fisik yang lain. Kelincahan juga dapat didefinisikan sebagai keterampilan fisik yang memungkinkan individu dengan cepat dan efisien mengubah arah, mempercepat dan memperlambat dalam upaya untuk bereaksi dengan cepat, serta kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Sehingga kelincahan sangat penting untuk olahraga yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan situasi dalam pertandingan. Nah, di sini juga ada prinsip latihan untuk kecepatan dan kelincahan. Untuk prinsip latihan kecepatan, pada intinya menghindari perkembangan timbulnya asam laktat, yakni dengan memberi recovery yang cukup di antara pengulangan. Di samping itu, latihan kecepatan seharusnya segera diakhiri ketika terjadi perubahan teknik akibat kehilangan energi. Untuk prinsip kelincahan sendiri ini bertujuan untuk mengembangkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi. Kelincahan adalah kualitas penting dalam banyak olahraga yang dimainkan di lapangan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kelincahan. Untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan itu yang pertama ada keturunan, yang kedua ada kemampuan mengatasi tekanan atau beban. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan tubuh dalam menahan beban yang timbul pada saat melakukan latihan kecepatan. Jika tubuh mampu menahan beban yang ada, maka kecepatan akan dihasilkan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu ada konsentrasi dan power. Konsentrasi dibutuhkan untuk menghasilkan power dengan memfokuskan power pada bagian tubuh yang digunakan untuk membentuk kecepatan. Yang terakhir ada kekuatan otot. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi kelincahan, yang pertama ada tipe tubuh. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kelincahan, bahwa gerakan-gerakan kelincahan menuntut terjadinya pengurangan dan pemajuan tubuh secara bergantian. Dihubungkan dengan tipe tubuh, maka orang yang tergolong mesomorfi dan mesoktomorfi lebih tangkas dibanding sektomorf dan endomorf. Yang kedua yaitu ada usia. Kelincahan anak meningkat sampai kira-kira usia 12 tahun, yaitu memasuki pertumbuhan cepat. Selama periode tersebut, yaitu kurang lebih 3 tahun, kelincahan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Setelah masa pertumbuhan berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai anak mencapai maturitas.
dan setelah itu menurun kembali. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kelincahan sedikit lebih baik daripada anak perempuan sebelum mencapai pubertas. Setelah pubertas, perbedaan tampak lebih mencolok. Yang keempat, ada berat badan. Berat badan yang berlebih secara langsung akan mengurangi kelincahan. Yang terakhir, ada kelelahan. Kelelahan mengurangi ketangkasan, terutama karena menurunnya koordinasi. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memelihara daya tahan kardiovaskuler dan otot agar kelelahan tidak timbul. Oke, untuk materi selanjutnya ada bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu untuk bentuk latihan kecepatan. Oke, yang pertama ada shuttle run atau lari bolak-balik. Pelatihan shuttle run adalah pelatihan lari bolak-balik secepatnya dari titik satu ke titik yang lain. Dilakukan sebanyak 3-5 kali. Setiap kali pada suatu titik, dia harus berusaha untuk secepatnya membalikkan badan untuk lari menuju titik yang lain dengan tujuan melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Yang kedua ada split squat jump. Latihan ini adalah gabungan dari latihan split dan squat jump. Latihan ini bisa jadi latihan alternatif selain dua cara latihan. Dan juga latihan ini bisa dilakukan di mana saja termasuk di rumah. Untuk melatih kecepatan dengan split squat jump, Anda bisa melakukan dengan cara sebagai berikut. Posisi awal seperti akan melakukan squat, namun kaki dibuka lebih lebar. Kemudian, lakukan squat sambil melakukan lompatan. Lakukan latihan ini 30 kali setiap latihan. Yang ketiga ada skipping. Latihan skipping atau lompat tali yang satu ini pun disebut memiliki manfaat untuk meningkatkan kecepatan dengan baik. Untuk melatih kecepatan dengan skipping, Anda bisa melakukan dengan cara berikut. Posisi berdiri tegak dengan posisi tali di belakang. Kemudian lakukan putaran tangan dengan tali mengarah ke depan, kemudian ke belakang sambil posisi badan melompat kecil saat tali mau ke belakang memotori badan. Usahakan kaki tetap lurus, lutut tidak ditekuk saat melakukan lompatan kecil. Ulangi sebanyak 20 kali lompatan dalam satu set, dan dalam satu hari lakukan sebanyak 3 set. Yang keempat ada stand long jump. Latihan stand long jump dilakukan dengan kombinasi berdiri, ayun, dan lompat. Ketiga gerakan tersebut harus dilakukan secara sempurna untuk dapat menghasilkan kecepatan yang meningkat dengan signifikan. Untuk melakukan latihan kecepatan dengan stand long jump, Anda bisa melakukannya dengan cara sebagai berikut. Pertama, Anda perlu berada dalam posisi berdiri. Setelahnya, ayunkan tangan Anda ke belakang dan melompatlah setinggi mungkin. Setelah melompat, Anda harus memijak dengan mantap dan kembali dalam posisi berdiri tegak. Ulangi sebanyak 15 kali dalam satu set, dan dalam satu hari kiranya lakukanlah 3 set. Yang selanjutnya ada bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan. Yang pertama yaitu adalah lari zigzag, yaitu adalah lari bolak-balik dengan mengubah arah gerak tubuh. Dalam melakukan latihan ini, di mana si pelaku berlari bolak-balik dengan cepat sebanyak 3-5 kali dengan jarak antara titik yaitu 7,5 meter. Yang kedua ada lari dengan formasi angka 8. Yang ketiga ada squat thrust, yaitu adalah latihan untuk kekuatan dan daya tahan otot dada serta kaki. Cara melakukan olahraga squat thrust yaitu jongkok sambil menumpu kedua lengan di lantai, pandangan ke arah depan, lemparkan kaki ke belakang sampai lurus dengan sikap badan tengkurap dalam keadaan terangkat. Lalu dengan serentak kedua kaki ditarik ke dalam. Kemudian kembali ke tempat semula.
Terakhir, latihan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Yang terakhir ada lari naik turun tangga. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik harus diperhatikan dengan serius dan direncanakan secara baik dan sistematis. Salah satu komponen latihan yang diberikan untuk dapat meningkatkan keterampilan fisik seorang atlet yaitu dengan meningkatkan kecepatan dan kelincahan agar dapat mengeluarkan kemampuan yang maksimal dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.